Ada satu tokoh yang paling terkenal. Dia sangat suka sekali dengan satu pengajaran dari Tuhan Yesus, khususnya khotbah di bukit. Orang ini bisa dibilang diimpi-impikan dan diidam-idamkan oleh beberapa orang bahwa orang ini adalah tokoh perdamaian. Dan ternyata kehidupannya juga memang mewujudkan bagaimana dia itu orang yang sangat-sangat Kristiani, tapi sesungguhnya dia bukan orang Kristen. Pada waktu diwawancarai di Kolombo oleh seorang pemuda, dia bertanya, "Bapak ini perlakuannya seperti orang Kristen, sangat-sangat Kristiani sekali. Tetapi kenapa Bapak bukan agamanya agama Kristen? Kan Bapak mewujudkan dan mengaplikasikan bahwa khotbah Yesus di bukit. Tetapi kenapa Bapak bukan orang Kristen?" Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema merubah dunia di sekitar kita. Bagaimanakah kita melakukan perubahan ini? Mari kita melihat dari nas kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-21. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi saya ingin membacakan beberapa ayat yang berkenaan dengan tema kita pada hari ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna." Ayat yang keempat, "Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain." Ayat yang ke-9 dan yang ke-10. "Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Ayat yang ke-20. "Tetapi jika seterumu lapar, bila dia makan, jika ia haus, bila dia minum. Dengan berbuat demikian kamu memumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Amin. Itu pembacaan dari firman Tuhan kita. Kita pasti sering mendengar dengan satu perkataan orang yang mengatakan begini, orang Kristen nih, seperti itu. Katanya orang Kristen, tetapi kok perlakuannya berbeda dengan ajarannya. Mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Orang Kristen kok melakukan seperti itu? Katanya ajarannya pasif, tetapi kok perlakuannya berbeda dengan ajarannya. Beberapa tahun yang lalu di satu negara bagian, ada satu tokoh yang paling terkenal. Dia sangat suka sekali dengan satu pengajaran dari Tuhan Yesus, khususnya khotbah di bukit. Orang ini bisa dibilang diimpi-impikan dan diidam-idamkan oleh beberapa orang bahwa orang ini adalah tokoh perdamaian. Dan ternyata kehidupannya juga memang mewujudkan bagaimana dia itu orang yang sangat-sangat Kristiani, tapi sesungguhnya dia bukan orang Kristen. Pada waktu diwawancarai di Kolombo oleh seorang pemuda, dia bertanya, "Bapak ini perlakuannya seperti orang Kristen, sangat-sangat Kristiani sekali. Tetapi kenapa Bapak bukan agamanya agama Kristen? Kan Bapak mewujudkan dan mengaplikasikan bahwa khotbah Yesus di bukit. Tetapi kenapa Bapak bukan orang Kristen?" Dan seorang Bapak ini menjawab dengan santainya begini, "Seandainya yang saya lihat hanya khotbah di bukit, tanpa ragu-ragu saya mengaku diri Kristen. Tetapi sungguh sayang, apa yang saya lihat dalam agama Kristen justru sering merupakan ingkaran dari khotbah di bukit. Sungguh sangat sayang sekali. Padahal Bapak ini sangat mengidam-idamkan seorang tokoh agama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan cuma tokoh agama, tetapi dia juga juru selamat kita. Tetapi dia tidak menjadi agama Kristen, tetapi dia tetap menganut agamanya sendiri. Sungguh sangat sayang sekali.
Orang Kristen yang seharusnya berbuat kasih, tetapi dia tidak berbuat mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang bisa kita rubah bagi dunia kita, di sekitar kita. Kalau misalkan kita tetap dalam kehidupan kita yang tidak mengasihi orang, tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen dengan ajaran yang Tuhan ajarkan, mungkin perubahan itu akan tidak bisa kita lakukan. Pada perenungan kita pada hari ini kita akan melihat beberapa hal terkait dengan bagaimana kita bisa merubah kehidupan spiritual kita, merubah dunia di sekitar kita. Saya akan membaginya dalam 4 hal. Yang pertama, kita akan melihat konteks dari kitab yang akan kita bahas. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimana bisa merubah orang-orang sekitar kita, khususnya dalam gereja Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kita bisa merubah kehidupan sekitar kita melalui komunitas, melalui masyarakat yang di sekitar kita. Juga yang keempat, kita akan menutup dengan satu pengakuan dan kita akan menutup satu penubuhan bahwa kita mau menjadi alat-alat terang bagi kehidupan sekitar kita. Kitab Roma ini terbagi dalam 2 garis besar, khususnya di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Kitab Roma ini menjelaskan satu doktrin yang sungguh sangat mendalam, bagaimana Kristus datang, bagaimana Kristus mengasihi anak-anaknya, bagaimana Kristus menyelamatkan kita dan mengasihi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Bukan pada waktu kita baik, bukan pada waktu kita benar, tetapi Kristus mengasihi kita pada waktu kita tidak baik dan tidak benar, tapi Kristus menyudutkan kasih-Nya. Dan beberapa hal doktrin-doktrin yang terkait dengan Kristus dinyatakan dalam kitab Roma ini. Dari kitab Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11, Paulus menyatakan bahwa satu doktrin yang dasar daripada Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk mengasihi kita. Dari pasal 12 sampai pasal 11, kita melihat hal-hal praktis yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengenal doktrin-doktrin kekristenan ini. Dengan demikian, kalau misalkan kita bisa tarik melalui konteks ini, kita bisa melihat bahwa semua praktek hidup orang Kristen harus didasarkan pada doktrin yang benar, pada pengenalan akan yang benar. Karena pengenalan doktrin yang benar itu akan membawa kepada pengertian yang benar dan perlakuan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan perlakuan dalam kehidupan kita itu mewujudkan mengasihi orang lain, memberi, melakukan kebaikan bagi orang lain tanpa doktrin yang benar, itu juga bisa dikatakan perlakuan yang cuma humanis. Tapi ketika kita mengerti bagaimana kita memberi, mengapa kita mengasihi orang lain, mengapa kita melayani Tuhan, mengapa kita harus melakukan ini itu karena kita mempunyai satu doktrin yang benar dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Kota Roma itu dihuni oleh beberapa orang, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, baik itu orang Roma sendiri. Dan agamanya sungguh sangat banyak sekali. Banyak orang-orang percaya yang berkumpul bersama-sama dengan 3 orang tidak kelompok ini. Banyak orang-orang percaya bersentuhan dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi tidak heran ketika orang-orang percaya melihat perlakuan orang-orang kafir yang tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Pada waktu itu orang-orang percaya melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu memperlakukan tubuhnya dengan tidak menyenangkan Tuhan, dengan cara peracunan bakti, dengan cara hal-hal yang lain, dengan cara memakan seenaknya sendiri dan makan secara berlebihan. Dan oleh sebab itulah Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksud dari serupa dengan dunia ini apa? Maksud dari serupa dengan dunia ini adalah supaya jemaat-jemaat, orang-orang percaya yang ada di sekitar mereka tidak serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia pada waktu itu, yang memperlakukan tubuhnya, mempersembahkan tubuhnya sebagai
persembahan yang memudahkan sebagai persembahan dosa pada waktu itu. Kalau misalkan kita lihat dalam hari ini, sebenarnya Paulus pengen ngomong begini, tahu hidup. Ketika kamu berdosa, kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan engkau. Dan hanya Tuhan saja yang turun ke dunia menunjukkan kasih-Nya supaya engkau bisa berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, kamu harusnya tahu diri. Ketika kamu melihat dari itu, Tuhan mempersembahkan tubuhnya. Tuhan memperlakukan tubuhnya dengan totalitasnya untuk menyelamatkan engkau. Dan sekarang saatnya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam konteks yang pertama, Paulus ingin menyatakan bagi kita semuanya, selain Tuhan mempersembahkan kehidupannya bagi kita, sekarang saat mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memperhitungkan bukan pemberian kita, tetapi yang Tuhan perhitungkan adalah tubuh kita. Not the gift, but the giver. Itulah yang ingin Tuhan perhitungkan bagi kita. Bukan pemberian kita yang ingin Tuhan perhitungkan, tetapi kitanya yang Tuhan perhitungkan. Di sini jelas dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Oleh sebab itu, yang pertama ketika kita mengenal Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan pasti bisa tersambungkan kembali. Oleh sebab itu, persembahkanlah tubuhmu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin membagikan suatu tulisan dari pendeta Ivan Kristiono. Dia seorang pendeta dari GRIT dan dia seorang pengajar di dalam satu sekolah. Di dalam bukunya Kristus Jalan dan Kebenaran dan Hidup, terbitan Momentum, dia menyatakan beberapa hal. Yang pertama, ada pandangan orang yang menyatakan bahwa Kristus penembus pribadi bagi jiwaku. Yang pertama, pendeta Kristiono bilang, Kristus penebus pribadi bagi jiwaku. Pandangan yang kedua bagi setiap orang, mungkin ada beberapa di antara kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah segala-galanya. Jadi dalam bukunya pendeta Ivan Kristiono menyatakan, ada beberapa pemikiran orang terkait dengan pandangan kekristenannya. Mungkin bagi kita secara singkat ini adalah benar, tetapi itu kurang. Kenapa? Kalau misalkan kita punya pemikiran Kristus penebus pribadi bagi jiwaku, bagi jiwa pribadi setiap kita, itu menjadikan individu sebagai pusat dalam kehidupan kita. Pendeta Kristiono juga menyatakan begini dalam bukunya, Kristus penebus bagi jiwaku itu penting dan sangat penting, tetapi itu tidak cukup. Karena kita juga harus menekankan aspek kedaulatan Kristus di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ketika ada orang punya pandangan hubungan pribadi dengan Tuhan ada segala-galanya, ada sisi kekurangannya. Kekurangannya apa? Kedaulatan Kristus atas komunitas, kedaulatan Kristus akan dunia ini pasti akan diabaikan. Kalau kita cuma punya pandangan bahwa Kristus adalah satu-satunya dan segala-galanya, hubungan pribadi adalah segala-galanya, ada hubungan-hubungan pribadi yang lain yang Tuhan pulihkan, yang bagi kita pasti abaikan. Maka orang-orang Kristen tidak akan berminat untuk melihat bagaimana Kristus dan tahtanya itu dinyatakan di atas gereja, atau di dalam masyarakat, atau di alam semesta. Kita akan sempit pemikirannya, kita akan mengabaikan suatu hal yang lain, kedaulatan Kristus yang lain. Ketika kita punya dua pandangan ini, mengabaikan kepemulihan Kristus di balik gereja Tuhan, mengabaikan pemulihan Kristus di balik masyarakat luas. Mereka mungkin akan punya pemikiran, ketika mereka punya pemikiran seperti ini, cukup aku sama Tuhan saja. Kalau misalkan punya pemandangan seperti itu, kalau misalkan kita punya pemikiran seperti itu, mungkin juga bagi kita gereja hanya untuk tempat untuk berlumpang menikah, gereja hanya tempat untuk lumpang baptis, gereja cuma untuk tempat untuk menumpang kita untuk beribadah. Tetapi
kita lupa dengan esensi gereja yang sesungguhnya. Hal itu akan sangat-sangat tidak alkitabiah. Pendeta Kristono menyatakan bahwa itu masih kurang. Memang itu sangat penting, tetapi itu tidak cukup. Karena pemulihan Kristus tidak cukup hanya untuk pribadi kita dengan Kristus. Pemulihan Kristus itu dinyatakan ketika kita juga berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan gereja, dan berhubungan dengan masyarakat. Kalau misalkan kita punya pemikiran seperti ini, Paulus pasti juga tak tulis Roma pasal yang kedua sampai ayat ke-21. Lah akan tulis. Bagi kita yang punya pemikiran seperti ini, kita dinasihati oleh Paulus. Kita ditegur oleh Paulus. Bagaimana pemulihan Kristus itu bagi semuanya. Bukan cukup pemulihan Kristus bagi hubungan kita sama Tuhan, tetapi bagi gereja dan bagi masyarakat. Pengemalan dan kepercayaan kepada Kristus bukan cuma memulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi bagi gereja dan masyarakat. Mari kita akan melihat bagaimana pemulihan itu. Dan mari kita akan melihat bagaimana Paulus menasihatkan kita untuk kita menyatakan tahta Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan bergereja dan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam poin yang selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana kita bertindak di gereja Tuhan. Yang pertama, mari kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai 8 dinyatakan, jika kamu mempunyai karunia bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada karunia yang lain di ayat yang ke-7. Jika kamu mempunyai karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita juga mengajar. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada beberapa karunia yang dijelaskan Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ini. Minimal ada 5, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, berbagi dan bermurah, dan memimpin. Mungkin bagi kita punya pemikiran, aku nggak punya karunia yang seperti yang Paulus tuliskan di sini. Mungkin memang bagi kita tidak ada karunia di sini, tetapi Tuhan bisa memakai berbagai cara melalui bakat kita untuk bisa menjadi berkat bersama kita. Jangan sampai ada pemikiran aku tidak bisa apa-apa untuk bisa melayani Tuhan. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita bisa menjadi berkat bagi nama Tuhan, bagi gereja Tuhan inginkan untuk kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tujuan terakhirnya adalah ketika kita punya karunia-karunia ini, mempunyai berbagai apapun bakat yang punya kita miliki, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Yang pertama kita belajar bagaimana kita bisa merubah dunia sekitar kita melalui gereja kita dengan cara melayani. Melayani dengan berbagai hal, bukan cuma kita melayani dengan bernubuat, bukan cuma kita melayani dengan mengajar, menasehati, berbagi dan memimpin. Tetapi kita juga bisa melakukan berbagai hal yang lain yang mungkin bagi kita tidak mungkin kita lakukan, tapi ketika kita melakukan menjadi berkat. Mungkin itulah yang pun nyatakan bagi kita untuk membangun tubuh Kristus untuk kehidupan kita. Di poin berikutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa merubah dunia di sekitar kita melalui masyarakat. Di poin yang sebelumnya kita melihat bagaimana sikap kita bisa merubah dunia di sekitar kita sendiri gereja umat Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa merubah dunia sekitar kita melalui komunitas dan masyarakat. Di sini Paulus membagi beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa membagi dalam komunitas orang seiman. Yang kedua, Paulus juga ingin membicarakan bagaimana kita juga berbagi kasih kepada musuh kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa membagi kasih kepada semua orang. Minimal ada 3 hal yang ingin Paulus bagikan bagi setiap kita pada hari ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, Paulus mengatakan demikian. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu
untuk selalu memberikan tumpangan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan, khususnya dengan bagaimana sikap kita untuk memperlakukan saudara seiman. Yang pertama, saling mencukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, peduli dan rahmat bagi mereka. Yang ketiga, memberi tumpangan. Kalau misalkan kita lihat jemaat orang-orang percaya waktu di Roma, pada waktu itu orang Kristen dianiaya, orang Kristen dirampas, orang Kristen banyak yang ditindas, dan mereka mengalami kekurangan banyak hal. Oleh sebab itu Paulus menasihati, hai kamu orang-orang percaya, perhatikanlah rekan-rekan seiman kamu, saling cukupilah mereka, peduli dan ramahlah terhadap mereka, dan mau memberi tumpangan bagi mereka yang ditindas. Itulah yang Paulus tekankan untuk saudara seiman kita. Yang kedua, kita melihat bagaimana nasihat Paulus untuk menghadapi musuh-musuh. Yang pertama, jangan mengutuk mereka. Di dalam ayat yang ke-14 sudah sangat jelas dikatakan Paulus, berhati-hatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Di ayat yang selanjutnya juga dikatakan berbagai banyak hal, banyak kitab, khususnya dalam kitab Injil Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan hal yang demikian. Berhati-hatilah orang yang menganiaya kamu, berhati-hatilah musuhmu dan jangan mengutuk mereka. Poin yang pertama kepada musuh kita, berkati musuh kita. Yang kedua, berlaku baik bagi mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berlakulah baik bagi mereka. Yang selanjutnya, di ayat yang ke-19, Paulus memberikan suatu nasihat. Jangan sampai kita mengutuk balas, karena balasan itu datangnya daripada Tuhan. Itulah wujud kasih yang harusnya kita lakukan kepada musuh. Bagaimana orang percaya memperlakukan musuh-musuhnya, memberkati, tidak mengutuk, berbuat baik, dan tidak mengutuk balas bagi musuh kita. Itulah poin ini terhadap musuh. Ada satu poin lagi yang Paulus ingin nyatakan, yaitu bagaimana kita bisa merubah dunia sekitar kita bagi semua orang. Yang pertama, bersukacita dan menangis bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-15, di situ jelas dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai bersukacita ketika ada orang yang menangis, atau menangis ketika ada orang yang bersukacita. Hal ini sangat terbalik. Dan banyak di antara kita mungkin melakukan hal seperti itu. Tetapi Paulus menegaskan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sampai dibalik. Bersukacita ketika ada orang yang menangis, menangis ketika ada orang yang bersukacita. Itu bukan ayat Alkitab ajarkan pada kita. Yang kedua, harmonis, sehati sepikir, dan bertindak rukun. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita harmonis, sehati sepikir, dan hidup rukun di antara semua orang yang Tuhan izinkan kita berada di sekitar kita. Yang ketiga juga dikatakan di situ, kita bisa menyesuaikan diri dengan komunitas yang berada dengan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Yang keempat dan yang terakhir, mari kita hidup berdamai dengan semua orang. Karena itulah yang Tuhan ingin nyatakan, sehingga bisa mengubah dunia sekitar kita, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, dan kita bisa menggenapi rencana Tuhan yang ajaib. Tapi bagaimana cara kita untuk mengasihi mereka? Bagaimana cara kita untuk mengasihi saudara seiman kita? Bagaimana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita? Dengan kondisi yang seperti ini. Dengan cara berdoa. Nggak ada cara lain ketika kita melakukan hal ini, yaitu cara berdoa. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita dengan menghadapi situasi yang seperti ini? Kita diberi hikmat, dan juga diberikan suatu teknologi yang sungguh sangat baik.
kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita, menghasilkan seiman kita melalui media sosial yang sudah ada. Tidak menanyakan kabar mereka, menguatkan iman mereka, dan menguatkan sesemua orang di sekitar kita. Bukanlah memperkeruh Anda, tetapi mari kita menjadi berkat dan bisa memberkati mereka melalui kata-kata yang kita sampaikan. Dan inilah yang ingin Paulus tekankan di sini. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, hubungan kita dipulihkan sama Tuhan, tetapi juga ada hubungan-hubungan yang lain yang Tuhan pulihkan di gereja dan di masyarakat. Dan melalui hal ini, dan melalui berbagai-bagai hal yang Paulus ingin ajarkan dan Tuhan ingin ajarkan, kiranya kita lakukan dan bisa merubah kehidupan di sekitar kita, mengasihi orang lain, melayani Tuhan, dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya Tuhan dimuliakan, dan kiranya kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.